fikih, akhlak, akidah, kan gitu ya. Nah, fikih itu apa sih? Fikih itu bimakna al-fahmu. Fikih itu artinya adalah faham. Jadi kalau kita mengenal istilah fikih sholat, berarti kita memahami tentang sholat. Kita mengenal istilah fikih toharo, berarti memahami tentang toharo. Kita mengenal istilah fikih siasah, itu berarti memahami tentang politik. Kita pernah mendengar istilah fikih iktisadiyah, berarti memahami masalah ekonomi. Karena bidang fikih itu memang sangat banyak, ya, sangat banyak. Yang kita pelajari baru sederhana. Di tahun yang lalu kita belajar fikih siang, fikih puasa. Kemudian kita belajar fikih sholat, walaupun baru sholat fardiyah, sholat jamaah kayaknya belum, apalagi sholat sunnah yang lainnya. Terus sekarang kita belajar fikih toharo. Ya. Harapannya ketika kita sudah belajar fikih siang, belajar fikih sholat, kemudian kita belajar fikih toharo, kita bisa lebih menyelami ibadah yang sedang kita lakukan. Karena bagaimanapun orang akan lebih maksimal kekhusyuannya, lebih kesungguhannya apabila dia memahami apa yang dikerjakannya. Disitulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang pertama itu tentang ilmu, bukan akidah, ya, bukan akhlak, tapi tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah yang diturunkan pertama kali tentang ilmu, karena ibadah apapun yang kita lakukan harus didasarkan kepada pengetahuan kita. Nah, kalau kita belajar tentang toharo, maka kita harus arahnya adalah bagaimana kita memahami tentang bersuci. Ya. Dulu saya pernah menyampaikan di beberapa pengajian di tempat ini, bagaimana orang yang tidak mendasarkan agama itu kepada ilmu. Ini kasusnya nyata. Ya, di Klaten, Bapak Ibu masuk wilayahnya Klaten, itu ada wilayah namanya Pandan Simping, dari jembatan yang besar. Nah, di Pandan Simping itu ada peternakan babi. Ya, hampir setiap rumah itu memelihara babi. Satu waktu saya sholat di dekat rumah-rumah yang memelihara babi itu. Nah, setelah sholat saya bertanya, Pak, mohon maaf, apakah yang memelihara babi itu non-muslim? Terus yang saya tanya itu mengatakan, Mas, di sini mayoritas muslim. Lah, terus yang memelihara babi itu muslim apa non-muslim? Banyaknya yang muslim. Saya kan jadi kaget, loh kok bisa muslim kok memelihara babi? Karena mereka mengatakan begini, dia mengatakan begini, kami itu memelihara babi tapi tidak makan babi. Nah, gitu. Melihara babi tapi tidak makan babi, karena kan kami tahu babi itu diharamkan. Tapi kami terus saya tanya, Bapak ini maaf Pak, Bapak sholat, Bapak punya babi juga? Iya, katanya. Karena secara ekonomi babi itu lebih
menguntungkan daripada sapi. Nah, coba bayangkan, beragama tanpa ilmu. Jadi pemahaman dia bahwa babi hanya dimakan haramnya. Tapi dia lupa bahwa dia makan nasi, dia hidup, itu sumbernya dari sesuatu yang haram. Nah, dia lupa itu. Nah, ini beragama tanpa ilmu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi penting kita memiliki ilmu. Ya. Ini saya sambil cari di mana filenya, jadi lupa ya. Karena laptopnya bukan punya sendiri. Oh, ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi kalau kita mengkaji fikih toharoh, berarti kita belajar memahami tentang bersuci. Kemarin sudah disampaikan intinya bahwa bersuci dalam Islam itu hanya ada dua. Yang pertama berwudu, yang kedua adalah mandi. Adapun tayamum itu pengganti dari wudu dan mandi. Kemarin sudah kita awali dengan pengertian, nih pengertian toharoh ya. Apa toharoh itu? Toharoh itu artinya bersih. Gimana Mas? Oh gini ya. Nah, ini pengertian toharoh kemarin. Secara bahasa, tuhur atau tohur itu artinya bersih. Sementara secara istilah mengangkat hadas atau mensucikan najis. Nah, kemarin kita sudah belajar hadas itu apa, najis itu apa. Kalau hadas sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, kalau najis sesuatu yang kotor yang menempel ke dalam tubuh kita. Nah, itu paham ya. Jadi paham mendasar itu yang harus kita pahami. Nah, hadas itu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu buang angin, BAK, BAB, jadi semua yang keluar dari kubul dan dubur, dari lubang depan dan lubang belakang. Itu semuanya hadas kecil, ya, hadas kecil yang tidak punya pengaruh tidak punya pengaruh kepada seluruh tubuh. Ya, maka bersucinya itu hanya pada bagian-bagian tertentu yang sudah Allah tetapkan, yaitu berwudu. Ya. Nah, pada bab ibadah ini, pada bab taharah ini, Bapak Ibu, sifatnya ubudiyah, ya, bukan logika. Dikatakan ubudiyah begini, Bapak Ibu buang angin lubang belakang, ya kan? Tapi kenapa ketika wudu kok sama sekali nggak membasuh? Nah, yang belakang itu, nah, kan gitu. Kita buang air kecil, ya, kita buang air besar, ya. Tapi ketika membersihkan lubang depan dan lubang belakang itu tidak menjadi bagian dari organ tubuh dalam wudu. Ya. Kalau Pak R. Fakhruddin itu saya ingat, ya, saya ingat kata-katanya begini ketika di Mu'allimin ngisi, ketika ada yang tanya, Pak R, ya kita menyebutnya kan Pak AR ya, karena nggak pernah nyebut Kiai AR gitu, nggak pernah ya. Pak AR, kita ini kentut, tapi kenapa kok yang dibasuh muka? Nah, ya Pak AR itu jawaban enteng-entengannya begini, kalau kamu kentut di hadapan orang, yang kamu tutupi apa? Kira-kira yang kamu tutupi pantat atau muka? Jadi jawaban enteng-entengan. Gak ada orang tut kemudian tutup, nggak ada. Pasti tut langsung, ya nggak sengaja kan gitu, tutupi muka. Itulah saya masih ingat terus Pak Air itu kan enteng-entengan. Jadi kalau yang enteng-entengan saya ingat banget itu Pak Air itu. Ya, nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ya walaupun jawaban Pak Air seperti itu, tetapi secara prinsip bahwa wudu itu sifatnya ubudiyah.
tidak tahu kita maknanya kenapa yang dibasuh dalam berwudu itu anggota-anggota badan tertentu yang kita ketahui. Walaupun banyak penafsiran-penafsiran, karena dalam konsep Islam itu sesuatu yang tidak diterangkan secara spesifik itu memberikan ruang ijtihad, memberikan ruang penafsiran yang sangat luas. Maka dikaji itu para ahli medis dari Eropa, dari Mesir, ya, mengkaji tentang hidung, ya, hidung. Orang Islam, ya, hukum asalnya itu peluang terkena sinusitis itu kecil. Kenapa orang Islam kecil sekali terkena sinusitis? Karena setidaknya 5 kali dalam sehari dia akan bersihkan hidungnya. Ya. Dokter di Mesir itu melakukan penelitian, orang Islam itu peluang terkena kanker kulitnya kecil. Kenapa? Karena sehari 5 kali dia bersihkan. Disitulah kenapa Rasulullah mengatakan asbighul wudu, sempurnakan wudu itu. Nah, kita akan pelajari nanti wudunya, praktek berwudu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadas kecil itu, ya, hadas kecil itu bersucinya adalah dengan berwudu. Dasar ayat tentang berwudu adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Para ulama menetapkan bahwa organ tubuh yang disebutkan oleh ayat Al-Quran itu menjadi bagian yang wajib dibasuh pada saat kita berwudu. Adapun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi di dalam sunnah Rasul itu menjadi bagian yang sunnah. Pada ayat ini Bapak Ibu, Allah katakan, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, idza apabila kumtum kamu berdiri ilas salati untuk salat. Kalau Allah menyebutkan salat selalu menggunakan kata-kata koma, menegakkan. Kenapa kok tidak melaksanakan gitu ya, tapi menegakkan? Bapak Ibu, menegakkan itu punya makna kita punya kewajiban untuk memelihara dampak dari sholat ketika kita berada di luar sholat. Jadi nilai-nilai sholat itu harus terus kita tegakkan ketika kita sudah usai melakukan sholat. Itulah koma. Ya, kalau melaksanakan hanya sekedar melaksanakan di masjid, sholat selesai. Tapi menegakkan nilai-nilai dari sholat itu harus terus kita bawa. Kalau ini konteksnya dikaitkan dengan bersuci, maka nilai-nilai kebersihan pun terus harus kita bawa. Ya, karena berwudu itu hukumnya menjadi wajib kalau kita melakukan sholat, akan melakukan sholat. Jadi wudu itu hukum asalnya sunnah, tetapi wudu itu menjadi wajib apabila akan melakukan sholat. Ya. Kaidah usul fikih mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna, tidak akan sah dengan sesuatu yang tidak wajib. Maka sesuatu yang tidak wajib itu hukumnya menjadi wajib. Ya, wudu asal hukumnya sunnah, sholat hukumnya wajib.
Tapi karena sholat itu tidak sah tanpa wudu, maka hukum wudu yang asalnya sunnah menjadi wajib. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan wudu di luar sholat, artinya ketika tidak akan melakukan sholat, maka wudunya tetap hukumnya sunnah. Misalkan Bapak Ibu mau gantung wudu, ya berarti wudunya ya sunnah. Ini menjadi perdebatan Bapak Ibu. Menjadi perdebatannya begini ya. Kalau kita terbiasa suci, terbiasa wudu kita itu kan sunnah, ya kan? Pertanyaannya, ketika kita akan sholat, kita perlu wudu lagi atau tidak? Padahal wudu yang kita lakukan sunnah, sementara wudu yang akan dilakukan untuk sholat itu hukumnya wajib. Kita perlu wudu lagi atau tidak? Kan kita tidak meniatkan wudunya untuk sholat sebelumnya. Nah, ketika muncul waktu sholat, kita tidak wudu lagi, langsung sholat. Sah tidak sholatnya? Nah, ini kan gitu ya. Muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya, karena kalau wudu mau sholat hukumnya wajib. Maka ada yang mengatakan, oh harus wudu lagi. Ya, gitu. Jawabannya gimana Bapak Ibu? Ya jawabannya nanti kita bahas itu ya. Ya. Jadi faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Jadi yang wajib pertama dibasuh adalah wajah. Yang kedua wa aidiakum ilal marafiq, kedua tangan sampai dengan siku-siku. Yang ketiga wamsahu biruusikum, mengusap kepala. Ya, dan yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai dengan mata kaki. Itu yang wajib. Nah, berarti membasuh tangan, berkumur-kumur, istinsyaq itu masuk dalam kategori sunnah. Maka wajar dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah berwudu hanya dengan, kalau diukur itu kira-kira 1,5 liter air. Pakai botol aqua yang besar itu ya, botol air mineral yang besar itu kan 1,5 liter. Nah, Rasulullah pernah berwudu kira-kira dengan jumlah air yang seperti itu. Ya, itu menjadi perdebatan apa mungkin cukup ya. Nah, bisa jadi Rasulullah hanya membasuh bagian-bagian yang wajib saja. Nah, bagaimana cara melakukan wudu? Saya akan praktekkan. Saya dapat ilmu tentang berwudu pakai sanad ya dari Bapak Haji Muhammad Suprapto Ibnu Juraimi ya. Dulu pernah menjadi direktur Mu'alimin ya, pokoknya ahli tentang tata cara toharoh dan sholat di Muhammadiyah dulu ya. Nah, jadi kalau mempertanyakan itu asalnya dari mana, ya sumbernya itu saya belajar dari guru ya, dari beliau. Di samping juga membaca berbagai referensi, dan referensi yang dibaca itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh beliau ya, karena seringkali menjadi pertanyaan ya, menjadi pertanyaan, ini wudu ala Muhammadiyah apa wudu ala NU kan begitu ya, seringkali kan tanyakan begitu. Jadi kalau nanya sanadnya mana, ya sanadnya saya dari Pak Suprapto Ibnu Juraimi, muridnya Kiai Hajid. Kiai Hajid itu tokoh Muhammadiyah dulu ya, anaknya Pak Haiban ya, yang jadi anak itu Pak Haiban Hajid, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya Pak Haiban Hajid. Baik Bapak Ibu, yang pertama ketika kita berwudu maka niatlah untuk melakukan wudu. Niat menurut sebagian besar, saya katakan sebagian besar ya, sebagian besar ulama, niat itu adalah aktivitas hati, bukan aktivitas lafaz. Karena aktivitas hati, niat itu tidak perlu dilafazkan.
Kalau Bapak Ibu sering mendengar niat berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, itu mereka yang punya pemahaman bahwa niat harus dilafazkan. Tapi Muhammadiyah mengikuti pemahaman bahwa niat itu aktivitas hati sehingga tidak perlu dilafazkan. Bahkan kalau dicari asal usul kalimat itu tidak ditemukan asal usulnya. Nabi tidak pernah ketika mau wudu berdoa dengan atau niat dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, itu tidak pernah. Sama dengan sholat, ya, Nabi tidak pernah memulai dengan usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Tidak pernah, ya. Nabi hanya melakukan niat di dalam hati berdasarkan teks hadis. Kok Ustaz Dudi hafal, kok Ustaz Dudi NU? Apa Muhammadinu? Tidak, karena saya ngajarkan, jadi saya harus paham semuanya, begitu. Ya. Ya. Jadi itu sesungguhnya bukan NU atau Muhammadiyah, tetapi niat itu memang adanya perbedaan di kalangan para ulama. Kalau Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah itu memang niat itu dilafazkan. Sementara di Indonesia mazhab yang banyak dipegangi itu Syafi'i gitu. Sehingga banyak yang melafadzkannya. Kita tidak perlu mencela dan tidak perlu menyalahkan, karena hanya perbedaan pemahaman. Itu yang kita harus dewasa. Kalau kita belajar fikih itu akan sangat banyak sekali perbedaannya. Ya, yang pertama niat. Ya. Gerak hati untuk berwudu itu sudah menunjukkan sebagai niat. Yang kedua, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya, tempat buang hajat, ya, maka mengucapkan basmalahnya cukup di dalam hati, tidak dilafazkan. Ya, karena di dalam kamar mandi yang ada klosetnya itu kita tidak diperkenankan mengucapkan lafzul jalalah. Ya. Nah, ya. Setelah mengucapkan bismillah, Bapak Ibu, yang pertama kita basuh adalah kedua tangan. Ini ada di bawah sini urut-urutannya. Jadi membasuh kedua telapak tangan. Yang namanya telapak tangan, ini yang namanya telapak tangan. Ini telapak tangan. Ini telapak tangan bagian luar, ini telapak tangan bagian dalam. Ini perlu dipahami karena muncul pertanyaan dari kalangan para ibu. Ustadz, kalau kami sholat itu kan tidak ada ruku yang harus yang sampai menutupi telapak tangan, ya, apa sampai menutupi ini, karena dia memahami telapak tangan hanya ini, hanya bagian dalam. Kan ketika sholat itu kecuali wajah dan telapak tangan, jadi membayangkannya bahwa telapak tangan hanya ini, padahal ruku itu pasti kelihatan bagian ininya. Ini kan kelihatan Pak Ustadz, ruku paling hanya ada ininya, ada namanya talinya ke sini gitu. Nah, saya bilang ini tuh semuanya telapak tangan ini. Nah, ini telapak tangan bagian luar, ini telapak tangan bagian dalam. Maka para ibu tidak perlu sholat pakai sarung tangan. Nah, ya. Atau misalkan
bagian ininya supaya tertutup, karena ini bukan telapak tangan. Ini pemahaman yang keliru. Karena ini juga bagian dari telapak tangan. Telapak tangan bagian luar, ini telapak tangan bagian dalam. Ini yang dibasuh, kemudian diselah-selahi. Hadisnya tidak menunjukkan harus kanan dulu terus kiri, tidak, dalam membasuh telapak tangan, tapi bersamaan dengan menyelah-nyelahinya. Menyelah-nyelahi setiap sela-sela jari. Ya. 3 kali. Yang wajib dari hitungan itu hanya 1 kali. Sementara hitungan kedua dan ketiga itu untuk menyempurnakan. Maka kalau airnya terbatas, 1 kali saja sudah cukup, tapi harus memastikan kesempurnaannya, ya, kesempurnaan bagian yang dibasuh. Jadi hitungan kedua dan ketiga itu hanya untuk menyempurnakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah membasuh kedua telapak tangan adalah tamat mato, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur itu, nah ini yang saya praktekkan. Kalau ini keran Bapak Ibu. Jadi kita mengambil air yang masuk ke mulut itu tangan kanannya. Nah, jadi enggak begitu. Kan banyak kita lihat begitu. Nah, tapi ini tangan kanan yang masuk. Ini hanya membantu supaya airnya banyak. Diselah-selahi, disemprotkan, ke sebelah kiri, ke bawah, jangan ke samping, nah itu ke temannya nanti. Nah ya, jadi selah-selah itu 3 kali. Ya. Bahkan sebagian hadis kalau kita bisa berkumur-kumur dan memasukkan air serta mengeluarkan dari hidung itu bersamaan. Tapi kalau kesulitan dipisahkan saja. Berkumur-kumur 3 kali. Ya. Nah, itu yang kedua. Setelah berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsyar. Istinsyak itu menghirup air ke hidung terus mengeluarkannya. Ini yang banyak keliru. Kenapa? Karena kebanyakan kalau berwudu begini. Ini keran. Ya kan? Ini bukan istinsyak ini. Ini hanya ngelapin hidung pakai air. Yang namanya istinsyak itu dihirup airnya. Itu yang dimaksud penelitian peluangnya kecil terkena sinusitis. Jadi kalau ada yang kena sinusitis bisa jadi wudunya hanya ya. Jadi itu istinsyak dan istinsyar. Kalau pilek pun langsung keluar kotorannya. Ya. Itu istinsyak dan istinsyar. Kalau di masjid antri kan lama begitu ya, yang belakangnya muring-muring, wudunya kesuwe gitu ya. Ya bukan persoalan itu, karena memang wudu itu pada kesempurnaannya. Ya. Terus yang berikutnya setelah istinsak istinsyar itu membasuh wajah. Yang namanya wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut secara vertikal ya, sampai dengan pangkal tenggorokan. Jadi sampai sini. Itu wajah namanya. Jadi bukan hanya sini, tapi sampai ke sini. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Sedangkan secara horizontal mulai dari telinga kanan sampai telinga kiri. Itulah wajah. Namanya membasuh harus disemburkan. Airnya tidak dibuang tapi disemburkan.
masalah, para ibu juga nih jadi masalah. Ketika menjadi amung tamu, nikahan, ya, nikahannya malam misalkan gitu ya, resepsinya. Ini bedaknya sudah tebel nih gitu ya. Gimana membasuh wajahnya? Boleh nggak hanya dilap begini supaya tidak hilang bedaknya? Wah itu mah nanti berbagai macam problematika nanti ya, gitu ya. Jadi yang namanya wajah ini dibasuh 3 kali. Kemudian disela-selahi bagian V-nya. Ini V ini. Ya. Karena disitulah terletak tempat kotoran-kotoran ini. Itu ambil. Rasulullah itu kalau berwudu, setelah selesai berwudu itu kelihatan kemerah-merahan bagian yang dibasuh wudu. Yang nampak jelas itu kan wajah. Kenapa kemerah-merahan? Itu karena digosoknya. Digosok, bersih. Dalam hadisnya dikatakan. Berikutnya Bapak Ibu, membasuh kedua tangan. Nah, ketika membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku, yang didahulukan adalah tangan kanan terlebih dahulu. Jadi membasuh itu bukan begini, 1, 2, 3, nggak begitu. Juga nggak begini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nggak begitu. Tapi digosok. Bahkan sebagian ada yang memahaminya lebih ekstrim. Kira-kira yang betul dari sini ke bawah atau dari sini ke yang betul yang mana? Kalau kita melihat konstruksi ayat Quran, ya, faksilu ilal marafiq, gimana kalimatnya itu? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku-siku. Nah, kan bahasanya tangan sampai dengan siku-siku. Jadi bukan dari siku-siku ke tangan, tapi dari tangan sampai ke siku-siku. Tapi ini sifatnya khilafiyah. Boleh begini, boleh juga begini. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu karena konstruksi ayatnya, jadi yang betul begini, dari keran begini. Kalau berdasarkan ayat sampai siku-siku, 1 digosok gitu ya, 2, 3. Ini kalau pakai keran. Yang lebih parah lagi kalau pakai gayung. 1, 2, 3, ya kan gitu kan? Ya. Gini boleh? Boleh, tidak ada persoalan. 1 digosok. Ini 3 kali, kemudian ini 3 kali. Ya. Nah ya, bisa dipahami ya, itu tangan. Kemudian setelah tangan adalah mengusap kepala. Bapak Ibu, mengusap kepala ini sesungguhnya perbedaannya terletak. Mana ayatnya tadi? Terletak ini. Nih, pada huruf ini. Pada huruf ba ini, biruusikum. Jadi huruf ba ini di dalam bahasa Arab ada yang mengatakan liziyadah, tapi ada yang mengatakan litab'id. Kalau litab'id itu sebagian. Kalau liziyadah huruf ba itu hanya tambahan. Itu punya implikasi terhadap hukum. Menurut Syafi'i, ba-nya itu ba litab'id. Karena ba-nya litab'id yang menunjukkan sebagian, maka mengusap kepala itu cukup hanya bagian tertentu dari rambut terkena air itu sudah sah. Makanya kalau Syafi'i banyak yang begini, set, kayak gitu, ya kan, mengusap rambut. Tapi ini salah atau benar ya? Kalau saya tetap menyalahkan, karena bahasanya mengusap bukan membasuh. Kalau ini kan airnya begini, walaupun sebagian. Kalau mengusap, mestinya dia ambil airnya, dia buang dulu. Nah, kan gitu. Yang banyak disuruh membasuh. Ya,
pecinya diginikan pecinya. Ini bapak-bapak, kalau ibu-ibu ya, kan gitu ya. Nah, tapi menurut Hanafiyah bahwa ba di situ ba liziyadah, ba untuk tambahan saja, sehingga tidak punya pengaruh secara hukum, ya. Kalau disebutkan biru usikum, ya seluruh kepala. Jadi inilah seluruh kepala. Nah, kalau yang dipegang oleh Muhammadiyah ya ini seluruh kepala. Maka cara mengusapnya, ambil air, dibuang, kemudian begini, ya, sampai ke tengkuk ini dikembalikan. Nah, dikembalikan supaya airnya sampai ke pangkal rambut. Nanti acak-acakan dong, ya nggak apa-apa, kan jadi ganteng lagi kok, ya gitu ya, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu rambutnya panjang bagaimana? Nah, rambutnya panjang, apakah harus begini? Atau gitu? Atau gimana? Kan gitu. Nah, ini ijtihadi ya pelajarannya. Akhirnya diterangkan begini, kalau ibu-ibu begini sampai ke tengkuk, Bu. Terus rambutnya yang panjang itu dikedepankan, terus begini. Nah, sampai panjangnya seberapa? Kalau sampai lantai ya begini. Ya tergantung panjangnya. Itu rambut. Mengusap hanya satu kali saja. Jadi mengusap kepala itu hanya satu kali. Hadisnya ada yang mengatakan mengusap kepala itu disambung dengan telinga. Ya, satu kali. Kalau dirasa tangan kita masih basah. Tapi kalau tangan sudah sangat kering, kita boleh mengambil air lagi, dikibaskan airnya, kemudian ke telinga. Jadi tidak begini. Ya, kan banyak tuh yang butuh kayak begitu juga. Ini membasuh telinga ini, tidak ada ini, ya. Karena telinga itu satu dengan kepala. Jadi dari sini ke depan, masukkan jari kita ke lubang telinga, sementara jempol itu di daun telinga, bagian luar. Nah, satu kali, ya. Bisa terusan, bisa ngambil air lagi. Tadi kalau ngambil air catatannya harus dibuang dulu. Yang berikutnya, membasuh kaki. Tapi jamnya udah jam 10 itu. Ya. Membasuh kaki terakhir ya. Basuh kaki jangan begini bapak-bapak, ini keran 1, 2, 3, 2, 3 ya. Kalau pakai gayung banyak di kamar mandi begini 1, 2, nah kan gitu kan banyak toh. Ya ini tidak sesuai. Jadi membasuh kaki itu begini, ya. Maka di beberapa masjid ada pijakan ini besi. Jadi besi itu diinjak oleh kita, ya. Terus di apa namanya gosok-gosok satu, ya. Kalau seperti saya ini sudah nggak seimbang kan gitu berdirinya, kan bahaya. Makanya kalau di Madinah pakai tempat duduk, walaupun sering tidak bisa didudukin kan gitu ya. Terus 2 gitu ya, digosok-gosok, disela-selahi, ya. Disela-selahinya bisa sambil ini, tidak harus di air, sela-selahi, masukkan lagi, ya gitu ya. Terus yang kiri 1, gosok-gosok, ya 2, ini sampai dengan mata kaki, bahkan juga tidak begini, ini diginikan langsung dari sini, dari betis, gitu ya, enggak, ya cukup mata kaki aja, ya di atas mata kaki sedikit lah, biar seluruh mata kaki itu terkena, ya. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita membasuh kaki. Setelah itu masih ada lagi rangkaiannya, tapi saya juga sudah ngos-ngosan dan jamnya juga sudah lewat gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok sampai dengan terakhir. Berarti zakatnya paling hanya 1 kali pertemuan. Sampai di sini terlebih dahulu. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.